Baik, materi kita untuk hari ini definisi integral tentu. Nanti di dalamnya ada penghitungan integral tentu dengan eh, dengan definisi ya. Jadi saya yakin kalian sudah pernah mempelajari integral tentu ya, cara mencarinya gampang sebenarnya ya. Tapi untuk sampai ke sana kita harus melewati ini dulu ya. Oh ya, kemarin kan juga dua materi sebelumnya kan juga itu ya, ada notasi sigma, kemudian ada poligon dalam, poligon luar ya, kemudian ada jumlah Riemann. Nah, semoga sudah dipelajari semuanya ya. Saya berikan video ya, silakan. Kalau itu kan bisa diulang-ulang ya. Kalau belum paham kata-kata saya, silakan diulang-ulang. Itu sudah saya jelaskan sedetail-detailnya itu. Nah, untuk hari ini definisi integral tentu langsung saja ya. Nah, ini lanjutan dari yang kemarin sebenarnya ya. Jadi sekarang misalkan bahwa P delta XI dan X bar I. Kalau kemarin sudah mempelajari video saya, pastikan ketemu dengan ini ya, P delta XI dan X bar I ya, memiliki makna seperti yang dibahas kemarin ya. Tetapkan juga P ini kemarin partisi ya, partisi kemarin itu kan ada, kalau ada, nah, jadi kalau kemarin eh, apa eh, partisi P kemarin ya, jadi kalau ada kemarin misal ada kurva gini ya, kurvanya seperti ini, kemudian kan dibagi-bagi ya, nah, di partisi. Oh, jadi kalau digambarkan ada garis lurus terus di partisi gitu ya. Ini enggak enaknya kalau nggak pakai pen ini, tapi kalau pakai pen lambat ini ya. Jadi intinya P itu partisi gimana ya, jadi ada garis kemudian dibagi-bagi itu ya. Nah, tetapkan juga P ini norm P ya, ini disebut norma P atau norm P, menyatakan panjang interval bagian yang terpanjang dari partisi P. Jadi norm P itu panjang interval bagian yang terpanjang ya. Misalnya pada contoh satu kemarin, nah ini partisinya ya, partisinya. Tapi kan kebetulan kemarin dipartisi dengan ukuran yang sama ya, 0,5 ya. Jadi min 1 ke 0,5 gitu ya, panjangnya kan 0,5, ini juga 0,5, min 0,5 sampai 0 kan 0,5, ini juga 0,5. Nah, jadi norm P nya itu sama dengan 0,5 ya. Kemudian pada contoh 2, norm P nya kita lihat. Nah, ini norm P nya kan ini kan dari 0 sampai 1,1, kemudian 1,1 sampai 2, kemudian 2 sampai 3,2 panjangnya ini ya. Nah, ini yang paling panjang yang mana? Nah, ini 2 sampai 3,2, ini yang paling lebar ya. Dibandingkan 0, dari 0 sampai 1,1, 1,1 sampai 2, 2 sampai 3,2, 3,2 sampai 4, 4 sampai 5, ini terpanjang kan ini. 2 sampai 3,2. Nah, itu yang terpanjang. Nah, makanya norm P-nya untuk contoh yang kedua kan 3,2 dikurangi 2 sampai 1,2. Itu norm P. Nah, teorema A integral tentu. Misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup A, B ya. Fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup A, B jika limit ini ya, sigma f
xi ini ya, dimana norm P mendekati 0, sigmanya ini dari I1 sampai dengan N. Nah, ini jika limit ini ada, kita katakan F adalah terintegrasikan pada interval tertutup A sampai dengan B. Jadi lebih lanjut, nanti integral Fx dari A ke B disebut integral tentu, nah, atau integral Riemann. F dari A ke B kemudian diberikan oleh integral Fx dari A ke B ini sama dengan limit norm P sampai dengan mendekati 0 dari sigma Fx delta xi ya, sigma x bar i delta xi yang dimulai dari i sama dengan 1 sampai dengan n. Nah, integral tentu ini sebenarnya kan kalau dulu mungkin di SMP sudah mempelajari ya, kan kalau ada integral seperti ini kan, pen saya coba ya. Jadi kalau dulu tuh ada ini integral misal 0 sampai 2 dari misal 2x dx gitu ya, dx gitu ya. Pen saya lambat sekali nih. Sama dengan kan ini kan kalau dulu kalau langsung nanti kita juga sampai situ ya. Jadi ini kan diintegralkan ya. Jadi 2x itu kan kalau diintegralkan jadi 2x pangkat 2 per 2 ya. Nah, kalau dulu kan tinggal ini 2, ini 0 gitu ya. Tinggal dimasukkan 2-nya dimasukkan jadi 2 kali 2 kuadrat per 2 gitu ya. Nah, 0 kan kalau dimasukkan ke sini kan ya jadinya 0 semua ya. 0 kuadrat kali 0, 0 ini kan 0 gitu. Nah, jadi kan hasilnya 2 kali 2 kuadrat kan 2 kuadrat 4, 4 kali 2 8, 8 bagi 2 4. Nah, sebenarnya cepat seperti ini ya. Integral tertentu 0 sampai 2 dari 2x dx gitu ya. Kalau dulu langsung ya, langsung dapat cepat gitu ya. Tapi kita nanti juga akan ke sana, tapi kita harus melewati ini dulu. Jadi kita menghitung integral berdasarkan definisi ya. Jadi nanti kita menggunakan ini. Ya. Menggunakan ini. Mohon maaf ini ya, pen saya lemot sekali tadi, jadi saya pakai mouse saja jadi agak belepotan. Nah, jadi nanti kita menghitung integral ini ya, namanya integral tentu atau integral Riemann ya. Ini sama dengan limit norm P mendekati 0 dari sigma f x bar i delta xi yang dimulai dari i sama dengan 1 sampai dengan n. Gitu ya. Jadi ini kan kemarin ya, jumlah Riemann kemarin. Jumlah Riemann. Jadi nanti kita tetap pakai cara mencarinya seperti yang kemarin ya. Seperti kemarin, jadi pas ada poligon luar, poligon dalam, dan jumlah Riemann kemarin. Sebelum kita ketemu cara yang lebih mudah seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh
Oh, ini kemarin ya, contoh yang kemarin. Lanjutannya. Nah, integral tentu fx dx dari A sampai B menyatakan luas bertanda daerah yang terkurung di antara kurva Y sama dengan fx dan sumbu x dalam interval dari A sampai B, yang berarti bahwa tanda positif dikaitkan untuk luas bagian-bagian yang berada di atas sumbu X dan tanda negatif dikaitkan untuk luas bagian-bagian yang berada di bawah sumbu X. Nah, dalam lambang integral fx dx dari A sampai dengan B ini sama dengan A atas dikurangi A bawah. Jadi luas bagian atas dikurangi luas bagian bawah. Dengan A atas dan bawah ditunjukkan ini ya. Jadi kalau ada kurva seperti ini, kurvanya ini ya. Ini kan ada yang di atas sumbu X, berarti kan positif ya. Kemudian ada yang di bawah sumbu X, yang di atas sumbu X ini ya. Dan ini. Kemudian yang ini di bawah sumbu X. Berarti ini yang ini positif, ini juga positif, yang ini negatif. Jadi A atas dikurangi A bawah. Dalam definisi integral fx dari A sampai B, kita secara implisit kita mengasumsikan bahwa A kurang dari B. Kita hilangkan batasan itu dengan definisi berikut. Jadi A ini lebih kecil dari B. Nah, kita hilangkan batasan-batasan itu dengan definisi berikut. Jadi kalau ada integral fx dx dari A sampai dengan A, ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Nanti bisa dibuktikan sendiri. Jadi kalau sama seperti saya kasih contoh tadi, kalau misal integral 2 sampai dengan 2 fungsinya apa bebas, misal 2x dx gitu ya. Jawabannya pasti 0 ya, karena saling mengurangi gitu ya. Saling mengurangi. Jadi nanti 2 dimasukkan, 2 juga dimasukkan, kan saling mengurangi jadi 0. Nah, kalau integral fx dx dari A sampai dengan B ini sama dengan min ya, integral fx dx dari B sampai dengan A. Jadi ini kan kebalikannya ya. A, B, B, A. Nah, di mana A ini lebih besar dari B. Di mana A lebih besar dari B. Ya. Jadi, kalau ada integral ini, integral x pangkat 3 dx ini dari 2 sampai dengan 2, ini sama dengan 0. Kalau dibuktikan, silakan aja dibuktikan sendiri ya. Ini x pangkat 3-nya diintegralkan dulu, kemudian 2-nya dimasukkan, 2 dimasukkan, pasti hasilnya 0. Kemudian integral x pangkat 3 dx dari 6 sampai dengan 2 ini sama dengan negatif integral x pangkat 3 dx dari 2 sampai dengan 6. Jadi seperti ini. Ya, dari definisi ini kita dapatkan seperti ini gitu ya. Akhirnya kita tunjukkan bahwa x adalah variabel boneka atau dummy variabel dalam lambang. Jadi x itu bisa diganti-ganti ya, dummy variabel. Jadi kadang x, kadang y, kadang u, kadang t, boleh bebas ya. Kadang x dx, kadang nah ini ya, kalau di sini misalkan di sini x, bisa juga t, bisa juga dengan u, ini karena variabel boneka atau dummy variabel. Nah, kita masuk penghitungan integral tentu dengan definisi ya, dengan definisi. Contoh yang pertama ini ya. Hitung
integral X plus 3 dx dari min 2 sampai dengan 3. Ya, min 2 sampai dengan 3. Nah, penyelesaiannya partisikan interval. Nah, biasanya soal cuma seperti ini ya. Hitung integral ini. Nggak ada gambarnya ya. Gambarnya nggak ada. Nggak masalah. Ya, penyelesaiannya partisikan interval min 2 sampai dengan 3 menjadi n interval bagian yang sama, masing-masing dengan panjang delta x-nya sama dengan 5 per n. Nah, dari mana dapatnya 5 per n ini, Pak? Mungkin ada yang tanya seperti itu ya. Perhatikan ini, min 2 sampai dengan 3. Kalau di sumbu x itu ya, kan min 2, min 1, 0, berarti ini sumbu y ya. 0, 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bagian ya. 5 bagian. Nah, jadi 5 per n. Jadi delta x-nya ini sama dengan 5 per n itu karena ini dibagi 5 bagian ini ya. Jadi 5 per n. Jadi kalau nanti ada soal misal dari 0 sampai 2 gitu ya. Integralnya 0 sampai 2 berarti ya delta x-nya ya cuma 2 ya. 2 per n gitu ya. Delta x-nya 2 per n. Pas ya. Diingat-ingat ya ini ya delta x-nya. Jadi ada bagiannya ini min 2 sampai dengan 3. Nanti kalau misal dari min 1 sampai 2 gitu ya. Berarti ya ini kan berarti dibagi 3 bagian. 1, 2, 3 kan. Berarti nanti ini 3 per n. Ya, delta x-nya. Jadi 3 per n ininya. Ini 5-nya ini berubah. Berdasarkan ini partisinya ini ya. Pembagian intervalnya. Nah, dalam tiap interval xi min 1 sampai dengan xi, gunakan x bar i ini sama dengan xi. Nah, di sini menggunakan x bar ini sama dengan xi sebagai titik sampel. Ya. Masih ingat ya kemarin kan kalau di misal ada gini, ada kurva gitu. Berarti kan antara misal dari 1 sampai 2 ini. 1 sampai 2 berarti misal ini x1 misal ya. Misal saya misalkan ini xi min 1 aja. Di sini xi, yang 2 itu xi, biar sama kayak ini. Ya, biar saya sama ini. Karena ini xi berarti kan sebelumnya itu kan xi min 1. Ya. xi min 1. Ya. Berarti di interval ini, di partisi ini, di sini xi min 1, di sini xi ya. Nah, di sini di tengah-tengahnya, nggak harus di tengah-tengah ya, pokoknya mengambil sampel saja, sampel di antara ini. Boleh di tepat di partisinya juga boleh sebenarnya, tapi kita ambil sampel bebas misal di sini. Nah, ini x bar ya kemarin ya, x bar. Nah, jadi dalam tiap interval xi min 1 sampai dengan xi, gunakan x bar i sama dengan xi. Nah, di sini kita gunakan x bar i sama dengan xi. Ya. Itu x barnya. Nanti kalau bingung coba lihat yang kemarin, yang materi yang kemarin ada ya, saya jelaskan detail itu ya, gambar-gambarnya. Ini saya soalnya pakai mouse jadi agak ribet, nggak pakai pen ya. Nah, ini dalam tiap interval ya, interval ini tiap interval ada x barnya, x bar i-nya, x bar, x bar, x bar, x bar, x bar gitu ya. Gunakan x bar. Nah, di sini menggunakan xi sebagai titik sampel. Maka x0 ini sama dengan min 2. Nah,
Ini kan min 2. Oh, ini nih gambarnya beda. Min 2. Nah, berarti kan ini X0 ya. Ini X0. Berarti X0, X1, X2, X3. Seterusnya kalau ada banyak sampai Xn gitu ya. Sampai Xn. Lah X0-nya kan min 2. Dimulai dari min 2 ya. Berarti di sini X0 sama dengan min 2. Kemudian X1 itu min 2 ditambah delta X. Delta X itu kan tadi ini ya. Interval ini ya. Apa? Min 2 sampai min 1 ini. X0 sampai X1. Gitu ya. Jadi min 2 ditambah delta X. Padahal delta X-nya itu tadi 5 per N. Gitu ya. Kan ini kan delta X itu ini ya. Ini delta X. Antara min 2 sampai min 1, min 1 sampai 0, 0 sampai 1, ini delta X. Delta X itu selisih. Ya. Nah, X1-nya berarti min 2 ditambah delta X. Ya, berarti min 2 ditambah 5 per N. Nah, X2-nya min 2 ditambah 2 delta X. Min 2 ditambah 2 delta X. Ada 2 tambahan 2-nya. Sama dengan min 2 tambah 2 kali delta X-nya 5 per N. Seterusnya sampai kalau XI, berarti min 2 ditambah, ini kan tergantung titik awalnya ya, min 2. Kalau 0, titik awalnya 0 ya di sini 0 ya. 0. Pakai 0. Ya. Karena ini titik awalnya min 2, berarti di sini min 2. Kalau titik awalnya pakai min 1 ya berarti sini min 1. Itu ya. Kalau XI berarti min 2 ditambah I delta X. Berarti sama dengan min 2 ditambah I kali 5 per N. Sampai dengan XN sama dengan min 2 ditambah N delta X sama dengan min 2 ditambah N kali 5 per N sama dengan 3. Nah, ini kan XN-nya kan 3. Ya. Nah, jadi fxi sama dengan xi plus 3. Fxi mana fxi? Ya, ini kan fungsinya ini ya. Fungsinya kan ini x. Ya, x plus 3. Karena diganti xi, berarti x-nya juga diganti xi sama dengan xi plus 3. Ya, xi plus 3. Sama dengan, nah, xi-nya tadi, ini xi-nya. Ya. Xi-nya kan ini. Ini dimasukkan ke sini. Ke XI. Nah, ke XI tinggal dimasukkan, berarti kan ini jadi min 2 ditambah I kali 5 per N. Ya. Ini kan baru XI-nya, masih ditambah 3. Ditambah 3. Nah, 3 min 2 tambah 3 kan berarti jadi 1 ya. Jadi 1 plus I kali 5 per N. Nah, ini kan jadinya ini 1 plus I kali 5 per N. Ini jadinya. Asal muasalnya dari ini. Sehingga kita kembali ke sigmanya ya. Sigmanya tadi kan sigma fx bar I delta xi dari I yang dimulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian karena interval-intervalnya sama, maka x bar ini x barnya, nah ini x barnya ini kan sama dengan xi ya, berarti kan jadi x bar I diganti jadi xi gitu ya, dari sampelnya tadi ya, dari sampelnya itu dari fx bar I jadi fxi. Nah, tinggal dimasukkan ya. Fxi-nya tadi mana? Nah, ini fxi-nya. Ini dimasukkan ke sini jadi sigma 1 plus I kali 5 per N dikali delta xi-nya itu 5 per N ya. 5 per N. Nah,
yang dimulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian ini bisa kalikan terlebih dahulu ya, karena ini kan perkalian ya. Ini kan jadi 5 per N dikali 1 kan 5 per N ditambah 5 per N kali 5 per N lagi kan jadi 25 per N ya. 25 per N ya. Jadi ini 25 per N ditambah I kali 25 per N kuadrat karena N kali N. Nah, kemudian dipisah. Ini sebenarnya kalau pakai pen saya jelaskan ini. Jadi kalau ini kan dikalikan ya, jadi 5 per N plus I kali 5 kuadrat 5 kuadrat kan langsung 25 saya tak tulis 25. Aduh. 25 per N kuadrat. Nah, ini dari ini ya, 5 per N kali 1, 5 per N. 5N kali I kali 5 per N, berarti kan ini kalikan ya. Jadi 5 kali 5 kan 25, N kali N kan N kuadrat. Tuh. Nah, jadinya kan seperti ini. Ini depannya ada sigmanya. Nah, ada sigmanya. Nah, dari sini ke sini bisa dipisahkan karena ada penjumlahan ya, ada penjumlahan ini dipisahkan 5 per N sendiri, kemudian sigma I kali 25 per N kuadrat sendiri. Nah, karena 5 per N ini kan karena ini kan sigmanya kan I ya, I. 5 per N ini kita anggap sebagai konstanta. Nah, 5N-nya bisa keluar. 5N-nya bisa keluar, tinggal sigma 1 gitu ya. 5N-nya keluar ya. Tinggal 1 gitu ya. Jadi sigmanya itu tinggal 1. Kemudian ditambah sama ini 25 per N kuadrat. Ya, 25 per N kuadrat ini boleh keluar. Dianggap ini konstanta yang dipakai I-nya saja. Karena kan ini I ya. I sama dengan 1 sampai dengan N lah. Karena 25 per N kuadratnya keluar ya. Ini keluar. Ini tinggal sigma I. Ini sigma 1, ini sigma I. Nah, diingat kemarin kalau sigma konstanta itu berarti N kali C. N kali C. Berarti kalau di sini N kali 1 ya N kan ya. Jadi 5 per N kali N. Nah, hasilnya ini ya. Dari ini ya, awas ya. Ini banyak yang lupa biasanya. Jadi kalau sigma konstanta itu sama dengan batas akhirnya dikalikan konstantanya. Jadi ini kan konstanta, batas akhirnya N, berarti N kali 1. N kali 1, N. Gitu ya. Jadi 5 per N kali N hasilnya. Ditambah 25 per N kuadrat ini tetap. Kemudian sigma I. Nah, sigma ini dari ini ke sini, ini rumus jumlah khusus 1 yang kemarin di notasi sigma. Ya, kemarin ketika kita mau mempelajari poligon luar, poligon dalam, saya tunjukkan dulu rumus-rumus jumlah khusus ya. Jadi dari ini menjadi ini nanti dilihat lagi ada ya, rumus jumlah khusus dari ini ke sini ya. Jadi ini kemudian tinggal disederhanakan 5 per N kali N ini kan hilang ya, tinggal 5 ya. Kemudian 25 per N kuadrat kali N plus 1 per 2. Ini kalau disederhanakan kan, ininya dulu sederhanakan N kali N plus 1 kan berarti N kuadrat plus 1 per 2. Ya. Jadinya kan ini kan 5 ditambah 25 per N kuadrat kali N kuadrat plus N
per 2. Nah, ini ya, ini. Kalau disederhanakan jadi ini. 5 ditambah 25 per n kuadrat. Ininya dikalikan kan, n kali n plus 1 kan jadi n kuadrat plus n per 2. Ya, per 2 ini 2. Nah, dari sini ini kan bisa ditukarkan ya. Yang n kuadrat bisa taruh ke dalam, 2 bisa keluar ya. Jadi kan kalau ditukar kan jadi gini, 5 plus 25 per 2 dikali n kuadrat plus n per n kuadrat ya. N kuadrat ya, jadinya seperti ini kan bisa ditukar ya. Nah, dari sini kan ini kan bisa dicoret, ini coret dengan ini juga dicoret tapi dengan kuadratnya saja ya, karena dicoret-coret kan bukan hilang jadi 0 ya, tapi jadi 1. Nah, ini jadi 1. Pembagian itu kan ya, kalau 1 dibagi 1 berapa? 1 ya. 2 dibagi 2, 1 ya. Jadi ini n kuadrat dibagi n kuadrat kan 1. Ditambah n dibagi n kuadrat. Jadi n coret dengan kuadratnya. Jadi 1/n. Nah, ini. Dapatkan ini. 5 ditambah 25 per 2 dikali 1 plus 1 per n. Nah, kita lanjut ke sini. Karena P adalah suatu partisip beraturan, ya, maka norm P mendekati 0 ini setara dengan N mendekati tak hingga. Kita simpulkan integral tadi X plus 3 dari min 2 sampai dengan 3 itu sama dengan limit norm P ya, limit sigma fx delta X ini ya. Ini bisa karena ini setara ya. Jadi norm P-nya mendekati 0, jadi N mendekati tak hingga. Nah, tinggal dimasukkan ininya ya. Jadi kan sudah kita cari, dapatnya 5 plus 25 per 2 kali 1 plus 1/n. Ini limit, ya tinggal dimasukkan saja n-nya ya. N-nya kalau tak hingga kan 1 dibagi tak hingga kan 0. 0 tambah 1, 1. 1 kali 25 per 2, 25 per 2. 25 per 2 ditambah 5, 5-nya dikalikan 2 dulu biar ada per 2-nya ya. Jadi ini kan sama dengan 5 per 2 ditambah kok 5 per 2? 10 per 2, maaf. Ini 10 ya, 10 per 2 ditambah 25 per 2. Nah, jadinya kan. Kenapa kok cuma 25 per 2? Karena N-nya kalau tak hingga dimasukkan ke ini ya. 1 per tak hingga kan 0. 0 tambah 1, 1 ya. 1 kali 25 per 2 ya tinggal 25 per 2. Tinggal dijumlahkan 10 tambah 25 kan 35. 35 per 2 ini jawabannya. Nah, dengan mudah kita dapat memeriksa. Jadi kita bisa cek juga hasil ini, yang memeriksa hasil ini. Karena ini kan bentuknya trapesium ya. Nah, ini kan bentuknya trapesium. Trapesium apa ini ya? Namanya trapesium sembarang. Trapesium sembarang. Nah, rumus luas trapesium sembarang itu setengah kali ini sisi yang beda ini ya. A ditambah B, ini misal ini A, ini B. B yang kecil ini ya, B. Ini yang kecil ini B. Dikali H, H itu yang bawah ini. Nah, ini H. Nah, ini H. Ya, jadi tinggal dimasukkan setengah kali 1 plus 6. Ini kan 1 ya. 0, 1 ya. Ini kan tingginya 1. Kalau yang A tingginya kan 6. Ya. Jadi 1 tambah 6 dikali 5. Ini kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Sama dengan 35 per 2. Nah, ini kalau dibuktikan dengan rumus luas trapesium ya. Luas trapesium sembarang ini ya.
rumus luas trapesium sembarang. Hasilnya sama ternyata ya, 35/2. Kebetulan kalau kurvanya garis lurus bisa dibuktikan dengan rumus luas bangun datar gitu ya. Itu. Jadi hasilnya sama. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu, ini contoh yang pertama. Ya. Ini nanti ini juga saya rekam ya. Jadi nanti kalau ada yang bingung, nanti saya upload juga videonya. Jadi kalau mau mengulang pembelajarannya silahkan, boleh. Nanti di video ada. Ya. Tapi ini nggak tahu kenapa pen saya lambat sekali, makanya saya pakai mouse ini. Nah, ini sebenarnya kalau mau saya buktikan pakai integral biasa. Kebetulan kan ini cara mengerjakan menggunakan definisi ya, menggunakan definisi. Nah, kalau menggunakan integral tertentu biasa yang di SMA itu bisa gampang banget ya. Hasilnya juga sama. Tapi ini karena pen saya error, jadi nggak. Nanti dibuktikan sendiri. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Kalau ini tadi contoh yang pertama ini kebetulan bentuknya seperti bangun datar ya, trapesium sembarang ya. Nah, contoh yang kedua, hitung integral 2x² min 8 dari min 1 sampai dengan 3. Nah, biasanya soalnya cuma seperti ini, nggak ada gambarnya ya, nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Tapi kita bisa membayangkan dulu, oh min 1 sampai dengan 3, berarti ini kan min 1 sampai dengan 3. 3 ya. Ini kan min 1 di sini. Min 1 ini 3, berarti ada yang di bawah sumbu X, ada yang di atas sumbu X. Nah, bayangkan dulu. Ini kan luas yang di bawah sumbu X ini kan lebih besar ya daripada luas yang ada di atas sumbu X. Nah, ini bisa dibayangkan kalau di bawah sumbu X kan tadi hasilnya kan pasti negatif ya, karena di bawah sumbu X itu kan negatif, di atas sumbu X positif. Nah, karena lebih besar yang di bawah sumbu X daripada di atas, nanti pasti hasilnya negatif. Nah, ini ya, ini hasilnya negatif ya, negatif. Nah, langsung saja kita lihat contohnya ini ya. Penyelesaian, tidak ada rumus geometrik dasar yang akan membantu di sini. Ya, tadi kan ada rumus trapesium sembarang tadi ya. Gambar 10 menyarankan bahwa integralnya sama dengan min A1 ditambah A2, di mana A1 dan A2 adalah luas daerah di bawah dan di atas sumbu X ya, tadi yang saya jelaskan. Misalkan P adalah suatu partisi beraturan dari min 1 sama dengan 3. Nah, ini min 1 sampai dengan 3, berarti nanti delta X-nya 4 ya, karena ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ini jadi delta X-nya 4 per N ya. Awas, ingat-ingat ya. Delta X-nya 4 per N. Ya. Misalkan P adalah suatu partisi beraturan dari min 1 sampai dengan 3 menjadi N interval bagian yang sama, masing-masing dengan panjang delta X-nya sama dengan 4 per N. Dalam tiap interval bagian, XI min 1, sama seperti tadi ya. Jadi kalau ini dimisalkan X yang ini dimisalkan XI, berarti sebelumnya itu dimisalkan XI min 1 ya. Ya, dalam tiap interval bagian XI min 1 sama dengan XI, pilih X bar I menjadi titik ujung kanan, sehingga X bar I sama dengan XI ya. Oh, kebetulan di sini permisalannya ngambilnya yang paling kanan. Jadi ambil misal XI min 1 sama dengan XI, yang diambil
paling kanannya ya, XI-nya. Jadi X bar I sama dengan XI. Tadi saya tadi memisalkan XI-nya gini ya. X bar I-nya, X bar I. Nah, X bar I-nya bisa di sembarang tempat di tengah. Tapi di sini ternyata di ujung kanan ya, pas di XI-nya. Maka XI sama dengan min 1 ditambah I delta X sama dengan min 1 tambah I. Nah, ini sama seperti yang tadi. Sama yang tadi. Yang ini tadi. Ya. XI kalau tadi min 2 ya, karena dimulai dari min 2. Kalau ini XI-nya karena dari min 1, ini min 1 ditambah I kali delta X. Kali I delta X ya. Jadi min 2 plus I kali 5 per N. Kalau ini min 1 ditambah I kali 4 per N. Ya, sama ya, sama seperti tadi. Kalau dimulai dari 0 ya berarti ini 0 ya. Ini 0. Berarti tinggal I delta X. Gitu. Dan Fxi, nah ini Fx ya. Karena jadi Xi berarti diubah jadi Xi semua. Jadi yang tadinya 2x kuadrat jadi 2x kuadrat. 2xi kuadrat dikurangi 8 sama dengan XI-nya kan ini, XI-nya kan ini dimasukkan ke sini, ke XI ini. Jadi 2 kali min 1 tambah I kali 4 per N dikuadratkan dikurangi 8. Ini silakan dikuadratkan sendiri ya, saya yakin bisa. Hasilnya nanti jadi seperti ini. Min 1 nggak perlu saya jabarkan ya, nanti waktunya tuh ya. Jadi nanti silakan dijabarkan sendiri. Ini dikalikan ya, langsung dikalikan aja. Jadi ini kali ini gitu ya. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini gitu ya. Nanti ketemunya ini ya, seperti ini nanti. Saya tunjukkan nanti hasilnya 2 min 16 I per N ditambah 32 I kuadrat per N kuadrat ya. Jadi nanti setelah dikuadratkan kemudian dikalikan dengan 2 ya, hasilnya seperti ini 2. Kemudian ini kan karena masih ada min 8 ya, min 8 plus 2 kan jadi min 6 ini ya, min 6 gitu. Nah, Fxi-nya ketemunya ini, kemudian kita masukkan ke sigmanya ya, sigmanya ke jumlah Riemann ini ya, rumus jumlah Riemann ya, kemarin masih ingat ya. X bar I-nya ini sama dengan XI, berarti berubah jadi Fxi kali delta X, dengan Fxi-nya sendiri ini dimasukkan, delta X-nya 4 per N ya. Kemudian ini dikalikan dulu, 4 per N dikalikan ini ya. Kalikan ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini. Nah, ini kali min 6 kan jadinya min 24 per N. 4 per N kali min 16 per N kan jadinya min 64 per N kuadrat. Ada I-nya jangan lupa. Kemudian 4 per N kali 32 per N kuadrat kan jadi 128 per N pangkat 3. Nah, kemudian sama seperti yang tadi, 24 per N kan dianggap konstanta, dikeluarkan tinggal 1. Kemudian I-nya ini tetap 64 per N kuadratnya keluar. Ini 128 per N3 nya keluar, tinggal I kuadratnya ya, tinggal dihitung sigmanya ya. Karena konstanta berarti N kali 1 N. Ini sigma I tadi pakai rumus
notasi sigma kemarin ya. Ini jadi ini ya. Ini jadi ini ya. Kemarin dengan rumus yang notasi sigma kemarin. Ini juga ya, yang I kuadrat jadi ini ya. Tinggal disederhanakan sendiri. Min 24 ini kan coret-coret hilang. Kemudian ini silakan nanti disederhanakan sendiri ya. Sederhanakan sendiri. Didapatkannya panjang ini. Min 24 dikurangi 32 kali 1 plus 1 per N ditambah 128 per N dikali 2 plus 3 per N ditambah 1 per N. Nah, setelah jumlah Riemannnya didapatkan seperti ini, kita kembali ke integralnya ya. Integralnya kan tadi ada limitnya ya, limitnya. Kemudian karena intervalnya sama, interval bagiannya sama, maka norm P-nya yang mendekati 0 ini setara dengan N mendekati tak hingga. Ya. Tinggal dimasukkan min 24 32 per N. Nah, ini kan tak hingganya ini dimasukkan ke N kan 1 per tak hingga kan 0, 0 tambah 1, 1 kali 32 jadi 32 ini. Ini juga 1 per N kuadrat kan 0, 3 per N juga 0. Tinggal 2 coret dengan 6 ya. 2 coret dengan 6 tinggal 3, 128 per 3. Tinggal di samakan dulu penyebutnya 3 semua ya. Hasilnya min 40 per 3. Ini ya. 40 per 3. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, nanti ada latihan soal ya. Latihan soalnya silakan nanti lihat contoh ini, contoh pertama tadi, contoh 3 dan contoh 4 ini. Silakan nanti ya. Jadi ini sebenarnya hanya bantuan saja ya. Jadi kalau bisa gambar ya silahkan digambar. Tapi paling butuhnya ya itu kayak interval gitu ya. Ini juga nggak begitu dibutuhkan sebenarnya ya. Langsung saja ini bisa. Jadi biasanya memang soal hitunglah ini integral dari fungsi. Itu kalau tidak ada yang tanyakan. Nah, sifat penambahan interval, definisi integral tentu kita dipicu oleh adanya masalah luas daerah melengkung. Jadi kalau luas daerah yang datar itu kan bisa seperti bangun datar. Tapi kalau melengkung, nah ini kan memicu adanya definisi integral tentu. Pandang dua daerah melengkung R1, R2 dalam gambar 11 ini ya. Ini kan melengkung gini ya, kurvanya ya. Misalkan R itu sama dengan R1 union R2, jadi gabungan. Ya. Luas R itu gabungan dari R1 dan R2. Jadi di bawah dua kurva yang seperti ini ya. Jadi R luas dari R itu sama dengan gabungan dari R1 dan R2. Sama dengan R1 tambah R2 ya. Ini ditambah R2. Yang menyiratkan bahwa integral A sampai dengan C fx dx itu sama dengan integral A sampai dengan B ya, ditambah integral B sampai dengan C ya. Penambahan interval. Teorema B, sifat penambahan interval. Jika f terintegrasikan pada interval yang memuat titik A, B, dan C, maka integral f dari A sampai dengan C ini sama dengan integral f dari A sampai B ditambah integral f dari B sampai C. Tidak peduli apapun urutan A, B, C. Ya. Jadi seperti ini dijumlahkan gitu ya. Misalkan integral 0 sampai 2x kuadrat dx itu sama dengan integral x kuadrat dari 0 sampai 1 dan 1 sampai 2. Ya. Yang langsung diyakini benar oleh kebanyakan orang, tetapi juga benar bahwa integral ini seperti ini ya, samanya. Jadi 0 sampai 2 itu sama dengan 0 sampai 3 x kuadrat. Ya, 3 sampai 2 x kuadrat. Ya, ini perhatikan ya, ini tidak harus 0, 1, 2 ya. 0, 1, 1, 2. Ini 0 sampai 2.
tengahnya tidak, ya ini tadi ya, tidak peduli apapun urutannya ya. Jadi bisa 03, 32, X kuadrat dx seperti ini. Jadi ini dari teorema seperti itu, sifat penambahan interval. Nah, oke. Materi kita hari ini sampai ini ya. Kemudian nanti ada latihan, silakan dikerjakan. Ini silakan lihat contoh tadi. Contoh tadi silakan